Tuan Yu. Letih grup Tuan. Halo cantik, aku mencari seseorang. Permisi Tuan, siapa yang Anda cari? Aku mencari istriku Suan King. Tuan silakan pergi. Shie Usukami tidak akan menemui Anda. Silakan tinggalkan perusahaan segera. Kalau tidak aku akan memanggil keamanan untuk mengantarmu keluar. Hei istri, bagaimana kau tahu aku ada di sini? Tidak apa maksudmu dengan itu? Aku sudah bilang padamu bahwa tadi malam hanyalah kecelakaan. Apakah kau harus menempel padaku? Seperti plester. Apakah aku perlu menekankannya lagi? Bagaimana bisa secepat ini? Menyentuh istriku. Bicara bagaimana kau ingin mati. Nah, kau tidak berpikir. Perhimpunan aliran bayangan kita tidak punya rencana cadangan kan? Sekarang sudah baik-baik saja. Nona muda tertua, Sampai kapan kau akan terus memelukku? lepaskan. Jangan bergerak. Berandalan apa yang kau lakukan? Kau berani tidak menghormati nona muda tertuaku. Kau mencari mati. Sudelong ketua grup Tuan Yu. Hentikan. Berhenti di situ. Ketua, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Anak itu barusan. Apakah kau berhak berbicara di sini? Mundur. Chie Esu, Anda tidak membuat kesalahan kan? Su Tianqiao putra orang terkaya di kota Jin. Anak ini menyentuh Wan Qing. Melontarkan kata-kata kotor. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai orang terhormat. Saya tunangan Wan Qing. Dasar bocah, pembunuhan dan pahlawan menyelamatkan gadis. Semuanya diatur oleh Mukan. Tujuanmu adalah menggunakan cara-cara tercela untuk mendekati Wan Qing. Hentikan fitnahmu. Tuan dari Tuan Movan adalah sahabat karibku. Aku percaya pada karakternya. Tapi ayah dia bahkan mencoba untuk... Kau pikir aku orang seperti itu begitu? Dan kau tidak. Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Jangan berpikir bahwa mengarang beberapa kebohongan dan menipu ayahku akan memungkinkanmu menyimpan pikiran yang tidak pantas tentangku. Biar aku beritahu kau, kita bukan dari dunia yang sama. Gila. Ayah lihat, ini adalah bukti dia menyerangku. The film was translated and narrated by Ini adalah- Media. Bom elektronik mini. Suan King. Jika bukan karenaku barusan, kau pasti sudah mati. Aku salah menyalahkanmu. Istri. Kita tidak perlu terlalu formal. Cium aku dan aku akan memaafkanmu. Mimpi saja. Wan Qing, jangan bersikap kasar. Cepat minta maaf kepada tuanmu. Mofang. Wan Qing sudah terlalu kumanjakan. Tolong maklumi dia. Kalian, saya bernilai puluhan miliar. Pasangan yang sempurna untuk keluarga Su Anda. Jika Anda menolak aliansi pernikahan dengan keluarga Shou, saya biarlah. Tetapi menggunakan sampah ini untuk mempermalukan saya. Apa maksud dari semua ini? Aku tidak hanya menghinamu, aku juga memukulmu. Kau bocah, tunggu saja. Menggertak anggota keluarga Shou. Aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Kau sudah melihat situasinya bukan? Hanya karena Cikar mengembangkan obat baru yang istimewa, menderita kecemburuan dan serangan secara internasional. Selalu ada pembunuh yang menyerangku. Istri. Obat ini. Kau yang mengembangkannya. Aku tidak menyadari kau begitu cerdas. Kau juga tahu bahwa kau dan aku bukan dari dunia yang sama. Jika kau hanya mengandalkan kekuatan kasar dan kekuatan bela diri, pada dasarnya kau tidak pantas untukku. Wan Qing, jangan bersikap kasar. Cepat tempatkan tuanmu di posisinya. Wakil presiden perusahaan. Tidak, bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan itu? Dulu. Aku mengelola triliunan dana. Aku dengan mudah menghancurkan Wall Street. Siapa yang tidak bisa bicara besar? Aku tanya padamu, apa latar belakang pendidikanmu? Apakah kau punya sertifikat CFA? Omong kosong apa yang kau bicarakan. Aku bahkan tidak pernah pergi ke sekolah. Ayah lihat dia. Aku rasa tuanmu adalah yang paling cocok. Sama sekali tidak. Semua orang di perusahaan adalah lulusan luar negeri. Jika dia menjadi wakil presiden, siapa yang akan percaya? Paling-paling dia bisa menjadi wakil direktur Departemen Keamanan. Gunung es kecil. Aku akan pergi melapor ke Departemen Keamanan sekarang juga. Jangan merindukanku.
Movan, aku akan membunuhmu. Apa tuh? Departemen Keamanan. Perhatikan hal-hal yang disebutkan pada rapat terakhir. Chiesu, mengapa Anda datang sendiri? Bukan apa-apa. Aku kebetulan lewat. Menteri Wang ini, Movan. Mulai hari ini, dia akan bekerja di departemen Anda. Movankar. Selamat datang untuk bekerja di departemen kami. Kepala departemen Wang Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu. Movan, mulai hari ini, kau akan mengikuti kepala departemen Wang dan membiasakan diri dengan lingkungan perusahaan. Mengerti, istri jaga diri. Hei kakak. Ini anak yang mengganggu Chiesu. Movan, malam ini Chiesu perlu membahas bisnis dengan CEO Pang dari Lianhua Real Estate. Karena Anda diperkenalkan oleh Chiesu, maka malam ini keselamatannya akan menjadi tanggung jawab Anda untuk memastikan. Tentu. Namun sebelum itu, Kepala Departemen Wang, bisakah Anda memberitahuku departemen mana di perusahaan kita yang memiliki wanita paling cantik? Aku akan pergi berjaga untuk mereka. Apakah Chiesu membayar Anda untuk datang ke sini dan mengejar gadis? Aku melakukan ini demi rekan-rekan wanita. Keselamatan Anda tahu. Departemen keamanan kami akan melindungi keamanan perusahaan. Kalau begitu aku ingin bertanya, Kepala Departemen Wang, bagaimana pekerjaan keamanan perusahaan? Diatur oleh kalian semua. Mengapa Anda mengizinkan Chiesu untuk dibunuh di siang bolong? Menurut pendapatku, Departemen Keamanan pasti sekumpulan orang yang tidak berguna. Siapa yang Anda sebut tidak berguna? Siapapun yang marah, aku sedang membicarakan mereka. Mofang, sebagai pendatang baru, Anda membuat masalah begitu tiba di perusahaan. Tampaknya perlu bagi saya sebagai kepala departemen untuk menetapkan beberapa aturan untuk Anda. Mau berkelahi? Sejujurnya, kamu tidak cukup berkualitas bagiku untuk bergerak. Anda mencari mati. Kakak, balas. Terima pukulan itu. Kakak, teruslah. Wanita ini memiliki energi internal yang sangat kuat. Kakak Simu, mengapa Anda di sini? Kamu pergi terburu-buru pagi ini dan lupa membawa sesuatu. Aku membawakannya untukmu. Kalian semua keluar. Nona cantik, salah paham. Bisakah kita berkenalan? Kamu menindas adikku lalu mencoba menggodaku. Nyah, Kakak Simu, apa yang Anda bawa? Anda bahkan mengusir semua orang. kekambuhan ginjal nagamu baru-baru ini. Apakah semakin sering terjadi? Ya, tadi malam menghadapi 3 wanita cantik. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Si The Alvan, film was aku membawakanmu translated obat and untuk menekan narrated ginjal by naga. M-Media. Ada hal sebaik itu. Cepat tunjukkan padaku. Aku, Kakak, jangan bercanda denganku. lihatlah caramu bersikap. Aku tidak akan memakanmu. Ini, Bukan aku tidak mau. Tapi orang tua itu guruku yang terlalu mesum. Aku takut dia akan mengejar dan membunuhku di seluruh dunia. pengecut. Saat ini aku punya tunangan. Aku harus bertanggung jawab padanya. Lihatlah kondisimu. Kamu sudah tergila-gila pada Wan King hanya setelah setengah hari. Aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi dulu. Kembangkan hubunganmu dengan Wan King dengan baik. Selesaikan misi ini segera. Malam ini, Presiden Pan, Su Wan King sudah datang. Kelinci putih kecil itu telah mengantarkan dirinya ke pintu kita. Malam ini setelah saya menghabiskan dagingnya, saya akan membiarkan kalian mendapatkan sedikit sup juga. Presiden Pang murah hati. Saya akan pergi menemui mereka. Tunggu. Apakah ini cara Lianhua Real Estate Anda memperlakukan tamu, menghalangiku? Berarti Anda tidak ingin membahas bisnis ini hari ini, kan? Membahas bisnis. Presiden Su bisa. Bagaimana dengan Anda? Pergi berdiri di luar. Istri, apakah kamu membawa cukup uang Aku membawa cukup. Ada apa? untuk biaya pengobatannya? Aku tuan muda Anda merasa ingin memukul seseorang hari ini. Anda ingin memukul saya. Apakah Anda berani? Movan, aku di sini untuk membahas bisnis. Baiklah, keluar. Presiden Su, saya harap Anda baik-baik saja. Kita semua adalah pebisnis. Jadi aku akan langsung ke intinya. Aku sudah mengamankan sebidang tanah di Shimao. Aku meminta Presiden Pang untuk tidak terus-menerus mengirim orang untuk membuat masalah. Anda juga tahu bahwa lingkungan di sekitar Shimao cukup kompleks. Ada beberapa gen dan faksi yang bercokol di sana. Saya khawatir orang-orang Anda kurang pengalaman. Jadi mengapa tidak kami yang menanganinya? Presiden Pang, beraninya kau berasumsi bahwa aku tidak memiliki kemampuan ini. Huanyuku, Presiden Su,
Jangan bilang kami meremehkan Anda. Beberapa orang lemah di Departemen Keamanan Anda itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan kami. Sepertinya pandangan Anda tentang kekuatan keamanan Huanyi agak keliru. Bagaimana kalau begini? Mari kita adakan kompetisi hari ini. Jika aku menang, Anda akan mundur dari plot tanah Shimao. Bagaimana menurutmu? Jika Anda kalah, maka sebidang tanah ini milik Lianhua Real Estate kami. Bagus. Itu kesepakatan. Movan, apa yang sedang kamu lakukan? Movana, apakah Anda gila? Acara macam apa ini? Beraninya Anda berbicara. Apakah Anda tahu berapa nilai sebidang tanah itu? Jika kalah, kompensasinya tak akan terbayar seumur hidup. Ciesu, orang-orang Anda yang mengusulkan taruhan ini lebih dulu. Apakah Anda ingin melanggar perjanjian sekarang? Apakah Huanyu Anda masih memiliki kredibilitas? Istri, bagaimanapun aku tidak ada urusan hari ini, karena aku menganggur. Bagaimana kalau biarkan aku membantumu membersihkan hama-hama kecil ini? Nah, jangan berpuas diri. Sebentar lagi saya akan memberitahu Anda bagaimana menulis kata mati. Mari kita pergi. Mari kita selesaikan ini. Izinkan saya memperkenalkannya. Ini adalah Kapten Pasukan Keamanan Perusahaan kami, Dawei. Biarkan dia menguji. Departemen Keamanan Ciesu. Aku adalah Wu, nama lawan yang kalah. Aku tidak perlu tahu. Pukulan yang bagus. Temperamennya terlalu buruk. Kekuatannya sudah tidak memadai. Namun dia terprovokasi hanya dengan satu kalimat. Bisakah kau tutup mulut sialanmu itu? Itu tidak menyenangkan lagi. Tidak bisakah kamu mendoakan yang terbaik untuk perusahaan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ciesu, apa katamu? Apakah kita masih berkelahi? Menteri Wang, berapa banyak keyakinan yang masih kamu miliki? 50%. Aku perkirakan, bahkan tidak 5%. Berhenti merusak moral. Kalau tidak, kamu tidak perlu kembali ke perusahaan. Beri aku ciuman, dan aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu malam ini. Bajingan, di saat seperti ini, kau masih berani menggoda Ciesu. Mereka sedang mengalami konflik internal. Ciesu, apakah kau dengar itu? Bahkan bawahanmu sudah mengakui kekalahan. Kurasa kau sebaiknya menyerah saja. Mohon padaku untuk mundur dari kompetisi lahan. Menteri Wang, apakah kamu punya solusi? Ciesu, beri aku 10 juta. Transfer ke kartuku sekarang juga. 10 juta. Baiklah. Istri, Anda bilang, jika Anda menciumku sekali, bukankah itu akan menghemat 10 juta yuan? Diam. 10 juta telah dikreditkan ke rekening. Baiklah Ciesu. Aku akan melakukannya. Kaki kiri Menteri Wang lambat. Pukulan kanannya kurang bertenaga. Dia akan menyerang sisi kiri. Cepat menghindar. Tutup mulutmu sialan. Menteri Wang, Suan Kim, kau kalah. Aku akan memberimu jalan keluar. Kenakan ini. Kita masih bisa membahas masalah Shimao. Kamu menyentuh wanitaku, bagaimana kamu ingin mati? Beraninya kau memukul Ceo Pang. Dawei bunuh dia. Bagaimana tepatnya anak ini menyerang? Seorang juara pertarungan. Itu level taman kanak-kanakan. Bagaimana itu mungkin? Dawei tak terkalahkan di ring tinju. Mengapa kamu tidak mengalaminya sendiri? Aku akan membunuhmu. Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Bagaimana kau melakukannya? Siapa sebenarnya kau? Saya adalah seorang penjaga keamanan dari Departemen Keamanan Huanyu. Sudahkah kamu ingat? Aku ingat. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Anggap saja aku sial. Ayo pergi. Ceo Pang, kamu kalah taruhan pikir, kamu bisa pergi begitu saja. Tanda tangani kontrak ini. Mulai sekarang, Lianhua Real Estate milikmu. Tidak boleh menyentuh bahkan setengah inci pun dari tanah Shimao. Aku akan tanda tangan. Pergi. Pasang kerah itu. Kau sudah keterlaluan. Benarkah begitu? Atau apakah kamu ingin wajahmu untuk bertemu secara intim dengan lumpur? Apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu buat? Tidak. Aku tidak tahu. Berbicara tidak sopan kepada wanitaku. Ini adalah akibatnya bagimu. Kamu tidur di luar malam ini. Tidak. Ini rumah saya. Gadis-gadis ini benar-benar kejam. Mereka bahkan menyita dompet saya. Mereka benar-benar ingin saya tidur di jalanan.
Kurasa saya akan bertahan untuk 1 malam. Sialan, apa-apaan membuatku takut. Itu hanya seorang tunawisma. Biar ku beritahu sesuatu. Menurut intelijen Su Wanqing tinggal di dalam. Lord Lucifer sudah mengeluarkan perintah mati. Sukses adalah satu-satunya pilihan kegagalan dilarang. Hanya seorang wanita belaka. Dengan dunia kegelapan barat, kita mengambil tindakan. Adakah cara kita tidak bisa menjatuhkannya? Ayo pergi. Dunia kegelapan barat. Asura juga telah ikut campur. Kita telah jatuh ke dalam perangkap cepat mundur. Apakah saya bilang Anda boleh pergi? Keluarlah sekarang, sudah aman. Aku tidak menyangka. Para pembunuh ini begitu gila. Untungnya kamu baru saja menelpon untuk memperingatkanku. Hai istri, seseorang ingin membunuhmu. Saya tidak berbohong kepada Anda. Pikirkan kepentingan siapa yang pada akhirnya Anda rugikan. Anda harus keluar sebentar. Adegan berikut mungkin akan sedikit berdarah. Baiklah, hati-hati kalau begitu. Cukup berhenti pura-pura mati. Jika terus berpura-pura, akibatnya akan serius. Kakak, berhentilah berpura-pura. Saudara kami gagal mengenali kehebatanmu. Kami tidak akan menyentuhnya lagi, biarkan kami pergi. Apakah Anda pikir ini rumah Anda? Datang dan pergi sesuka hati Anda. Bicaralah siapa yang mengirim Anda. Apa yang kau inginkan? Karena kalian berdua tidak mau bicara. Kalau begitu matilah. Tentu Anda tidak berpikir. Saya cukup bodoh. Sehingga Anda benar-benar akan menembak saya kan? Sekarang bisakah Anda bicara? Siapa yang mengirim Anda? Bunuh saja aku. Mari kita lihat berapa banyak lagi kaki yang tersisa untuk saya lumpuhkan. Itu benar. Lord Lucifer membawa kami ke sini. Lucifer. Jadi dia pelakunya. Kau kenal Lord Lucifer? Mungkinkah kau juga anggota dunia kegelapan barat? Selamatkan hidupmu yang menyedihkan. Kembali dan beritahu Lucifer. Jika dia berani menginjakkan kaki di negara naga, saya akan menghancurkan organisasi surga yang jatuh miliknya. Bahkan jika kau bisa mengalahkan kami, itu tidak mungkin. Menjadi lawan Lord Lucifer. Belum lagi organisasi Fallen Heaven, yang dijaga oleh master yang tak terhitung jumlahnya. Lihatlah ini. Mungkinkah ini cincin pembunuh dewa? Jadi kau adalah Lord Caesar. Kami pantas mati 10.000 kali. Aku tidak tahu Kaisar Caesar juga ada di negara naga. Ingat apa yang saya katakan. Sekarang ingatlah. Ya, cepat. Saya menyuruhmu untuk minggat dari sini. Oke. Tunggu. Di mana kedua pembunuh itu? Mereka pergi. Lalu, mengapa kamu masih di sini? Sialan. Su Wanqing. Saya baru saja menyelamatkan Anda. Anda tidak bisa begitu saja. Baiklah, saya akan pergi sekarang juga. Saya akan tidur di taman, oke? Kembali ke kamarmu dan tidurlah. Gadis Chen Mengyan itu memang luar biasa. Dia tidak hanya mengunci pintu, dia juga mengunci jendela. Tidur saja di kamarku. Benarkah? Apa yang kau pikirkan? Aku membiarkanmu tidur di lantai. Kau, apakah kau kedinginan? Tidak dingin. Dia tidak mungkin ingin saya tidur diranjangkan. Rasakan akibatnya karena mulutmu ember. Anda bahkan tidak bisa memahami sesuatu yang begitu jelas. Moufan, apakah kamu yang membuat semua ini? Bagaimana? Tinggal bersama saya tidak rugikan. Aku tidak menyangka kau punya keahlian seperti ini. Keahlianmu lumayan. Kamu tidak perlu pergi ke perusahaan hari ini. Jadilah koki di rumah saja. Aku akan tetap membayar gajimu. Tolong istri. Anda harus memahami situasinya dengan jelas. Saya adalah pemilik rumah. Anda adalah penyewa, oke?
Aku hanya tidak ingin ayahku menekanku untuk menikah. Itu sebabnya aku pindah. Aku tidak pernah menyangka tunanganku adalah kamu. Ini benar-benar takdir terkutuk yang tidak bisa kuhindari. Terima saja. Mustahil. Pria Swan King haruslah pria yang hebat dan terhormat. Dia harus lebih luar biasa dariku, mampu melindungiku. Sedangkan kamu, penampilanmu 2 hari terakhir ini tidak buruk. Namun, kamu jauh dari memenuhi persyaratanku. Anda cukup sulit untuk disenangkan. Sheikh Yosu, jika kau tidak menginginkan Mofan, maka aku akan mengklaimnya untuk sehari. Yunsi, apa maksudmu? Penyakitku masih membutuhkan beberapa rangkaian pengobatan. Mofan, ayo kita ke atas. Sama sekali tidak. Mofan harus menjadi milikku hari ini. Ya Tuhan. Tadi malam mereka berdua ada di kamar. Apa yang sebenarnya terjadi? Sheikh Yosu, bukankah kau yang paling membenci Mofan? Yunsi, maksudku adalah, Mofan punya tugas yang harus dia jalani hari ini. Malam ini lakukan apa yang kamu suka. Gunakan dia sampai kapanpun kamu mau. Saya bukan benda. Kenapa aku harus dipermainkan kalian berdua? Mofan, kamu berjanji pada ayahku untuk terus melindungi keselamatanku. Karena insiden itu terjadi kemarin. Aku ingin kamu tetap tinggal dan menjaga perusahaan. Tidak, dia harus tinggal di sini dan menemaniku hari ini. Tidak, dia harus kembali ke perusahaan bersama saya. Dia harus menemaniku. Tidak mungkin. Mengian. Mengian. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang harus dia temani? Benar. Benar. Mengian, pikirkanlah. Sepatu dan pakaianmu yang biasa. Aku meminjamkan semuanya padamu. Mengian, akulah yang membayar gajimu. Bolehkah saya menyampaikan pendapat saya sendiri? Tidak, tidak. Kurasa. Suster Wan King di siang hari. Suster Yonsi di malam hari. Nah, begitu baru benar. Begitu baru benar. Siapa saya? Di mana saya? Apa yang saya lakukan? Mofan, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah seharusnya kamu berada di Departemen Keamanan? Departemen Keamanan sangat membosankan. Hanya sekumpulan pria kasar. Saya datang untuk meminta bantuan Anda. Membantu apa? Apakah Anda lupa? Kemarin, Anda yang bertanggung jawab. Tidak mungkin. Kamu sekarang milik Chi Esu dan Suster Yunsi. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak ada apa-apa antara saya dan mereka. Lagi pula, Anda yang memulainya. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Ya, saya berdiri di sana kemarin. Anda secara sukarela melemparkan diri ke pelukan saya. Jadi katakan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana Anda akan memberi saya kompensasi? Seharusnya aku menghentikanmu kemarin. Kalian semua sangat menganggur, bukan? Aku sudah lama tidak melihat siapapun di sekitar sini. Dan kamu lari ke sini ke Menyan untuk mengganggunya. Sheikh Yosu, tidak, kami. Kami sedang menyelidiki masalah rantai modal perusahaan. Kalau begitu katakan padaku masalah apa yang ada. Perusahaan kita memiliki terlalu banyak utang macet. Jika ini terus berlanjut, pada akhirnya akan menyebabkan bencana besar. Bagus sekali. Bagaimana kamu tahu itu? Itu tertulis tepat di sana dalam dokumen. Saudaraku dari perkumpulan Naga Ganas memang berutang 300 juta pembayaran akhir kepada perusahaan. Karena kamu sangat menganggur. Pergi dan ambil kembali. Kalau tidak pertunangan kita dibatalkan. Istri Anda ini, Anda terlalu pandai menyuruh-nyuruh orang. Anda hanya menggunakan ini sebagai alasan. Aku tidak membahas ini denganmu. Jika kamu bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini, aku sangat meragukan. Apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk melindungiku? Anda mencoba memprovokasi saya. Tuan muda ini kebetulan menyukai trik semacam ini. Saya menerima tugas ini. Baiklah, aku memberimu waktu 7 hari. Jika kamu gagal melakukannya, keluar dari villa ini. Saya tidak butuh 7 hari, 7 jam. Dan aku akan menyelesaikannya untukmu. Latar belakang macam apa yang dimiliki perkumpulan Naga Ganas ini? Kamu akan sengsara. Perkumpulan Naga Ganas ini tidak bisa dianggap remeh. Konon didirikan oleh seorang tetua pembunuh darah. Itu adalah organisasi terbesar di kota Jin kita. Hutang ini, kami sudah berusaha menagihnya selama 2 tahun tanpa hasil. Kau pikir aku mudah dihadapi? Hanya perkumpulan Naga Ganas belaka. Menagih utang itu sangat mudah. Berhentilah menyombongkan diri. Kurasa, Presiden Su hanya marah sekarang. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi menagih utang. Aku akan berbicara dengan Presiden Su dan memohon untukmu. Maka masalah ini akan selesai. Kamu mau kemana? Menagih utang. Si bodoh ini. Jika kamu mengganggu saudaraku, kamu akan kehilangan nyawamu. Saudaraku, saya dengar Su Wan King mengirim seseorang hari ini untuk datang ke tempat Anda menagih utang. Kudengar kau mengejar-ngejarnya. Apel, dia mengirimmu untuk menjadi pelobi baginya. Apakah aku mau membayar kembali uang itu atau tidak? Bukan urusanmu, nak. Untuk memutuskan, tidak.
Saudarahu. Maksud saya adalah, saya ingin Anda memberi pelajaran kepada para penagih utang dari grup Huanyu itu. Saya Shou. Pasti akan memberi Anda hadiah besar. Mudah. Baiklah. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu waktu santai saudarahu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku takut kamu akan bertindak bodoh dan terluka. Siapa kau? Kami adalah karyawan grup Huanyo. Mengenai sisa saldo proyek sebelumnya, kami ingin membicarakannya dengan saudarahu. Menagih utang. Menagih utang dari perkumpulan naga ganas kami di kota Jin. Kau gila, keluar dari sini. Lihat, sudah kubilang ini tidak akan berhasil. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Baiklah, Kalian berdua tidak pergi, kalian mencari mati. lihat itu. Menagih utang membutuhkan sikap penagih utang. Kita tamat, kita harus lari. Begitu saudarahu keluar, kita semua mati. Kabur uangnya belum tertagih. Apakah kau bosan hidup? Bocah, kau berani mendobrak pintu dan melukai saudaraku. Bosan hidup. Bocah. Kita semut. Mobil yang berjalan di jalan. Perahu yang berlayar di sungai. Tidak peduli jalan mana yang kau ambil. Kau berani mengacaukan tempatku. Aku duga, kau bukan orang sembarangan. Satpam dari Departemen Keamanan Grup Huanyu. Movan. Bocah. Sialan kau main-main denganku. Saudarahu, kami benar-benar dari grup Huanyo. Kami di sini untuk berbicara dengan Anda tentang sisa saldo proyek-proyek ini. Menagih utang. Aku tidak pernah membayar kembali uang yang kutang. Panggilkan beberapa orang untukku. Pria ini. Bunuh dia. Wanita ini. Movan, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya mereka tidak mau membayar kembali uang itu. Sudah jam berapa ini? Dan kamu masih berpikir untuk mendapatkan uangnya kembali? Bocah, di kehidupanmu selanjutnya, buka matamu. Kakakku, apakah bocah ini membuat masalah? Sekarang juga aku akan segera mengambil nyawanya. Bocah, apakah kau ingin hidup? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Masukkan bungkusan ini ke dalam anggur. Suruh wanitamu meminumnya. Maka kau bisa pergi. Kau akan membiarkannya pergi begitu saja. Apa kakakku? Hatimu begitu baik. Ini tidak seperti dirimu. Tunggu apa lagi? Movan, kamu. Ini, bukankah dia bersikap sok kuat tadi? Sekarang dia malah menyuruh wanitanya sendiri meminumnya. Kakakku adalah saudara dari bos perkumpulan naga ganas. Apa yang dia katakan? Apakah bocah ini berani tidak mendengarkan? Gadis kecil itu juga cukup memukau. Setelah kakakku selesai nanti, aku juga ingin mencoba. Benar. Persis seperti ini. Suruh dia meminumnya, dan kau bisa hidup. Segelas anggur ini sudah disiapkan untukmu. Aku juga akan memberimu kesempatan. Minumlah. Aku akan menghajarmu nanti, tapi aku bisa mengampuni nyawamu yang menyedihkan. Kurang ajar. Beraninya kau tidak menghormati kakakku. Kau mencari mati. Apa aku mengizinkanmu bicara? Bocah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Suruh dia meminum segelas anggur ini. Kalau tidak, bahkan jika kau kuat dalam berkelahi, 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Aku menolak untuk percaya bahwa kau bisa mengalahkan anak buah Ke di luar. Lebih dari 20 saudara. Perkumpulan naga ganas. Hanya sebanyak ini orang. Kau. Apakah kau ini manusia? Sepertinya segelas anggur ini hari ini harus kau minum. Aku adalah anggota perkumpulan naga ganas. Jika kau berani menyentuhku, kau akan menyinggung seluruh perkumpulan naga ganas. Semua orang di perusahaanmu harus dikubur bersamamu. Kau. Perkumpulan naga ganas sialan macam apa yang tidak mampu aku singgung? Kau berani menyinggung perkumpulan naga ganas kami. Aku beritahu kau, orang terakhir yang menyinggung naga ganas kami, perkumpulan naga ganas. Rumput di kuburannya sudah setinggi hampir 1 meter. Movan, dia.
Dia akan memanggil bala bantuan. Biarkan dia menelepon. Kita belum mendapatkan uang kita kembali. Jadi kita akan menanyakannya langsung kepada bosnya. Kakak, beri aku 10 hari lagi. 5 juta pasti akan ditransfer. Itu pasti akan ditransfer. Pen Jinlong, pemimpin perkumpulan naga ganas. Shohu. Ada apa? Halo kakak besar. Aku dipukuli di rumah perkumpulan naga ganas. Menarik. Sudah bertahun-tahun. Tidak ada yang berani memukul anggota perkumpulan naga ganasku seperti ini. Suruh mereka berlutut dan menungguku. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Penya, kakak besar saya berkata, dia menyuruhmu berlutut dan menunggu dengan patuh sampai dia tiba. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kalau tidak, dia akan membunuh seluruh keluargamu. Apa Pen Jinlong? Kau mengenalnya. Kita tamat-tamat. Kita telah menyebabkan masalah besar kali ini. Kakak laki-lakinya adalah Pen Jinlong, bos perkumpulan naga ganas. Bahkan Ceo Su tidak mampu menyinggung perasaannya. Tidak apa-apa. Sedangkan aku yakin dia pasti orang yang masuk akal. Kalau tidak, aku tak keberatan mengajarinya agar lebih masuk akal. Kakak besar, saya akan segera tiba di sini. Shohu. Siapa yang membuat masalah di wilayahku? Dia. Bocah ini. Dia datang bukan hanya untuk menuntut uang. Dia juga melukai saudara-saudara kami. Dia. Tuan Menglong. Tidak seperti itu. Kami hanya datang untuk menagih pembayaran akhir. Temanku bertindak. Itu juga karena saudaraku yang bergerak lebih dulu. Berhenti. Aku tidak peduli siapa yang benar atau salah. Di sini. Jika aku bilang kau salah, maka kau salah. Karena kau salah. Kau harus membayar harganya. 1 lengan masing-masing. Kakak besar memang kakak besar. Cara Anda melakukan sesuatu benar-benar mendominasi. Kau Pen Jinlong kan? Aku akan memberimu waktu 2 menit. Untuk memahami situasi di sini. Dan suruh dia meminta maaf kepadaku dan mengembalikan uang itu. Minta maaf. Ya. Bersujud dan meminta maaf. Sujudnya harus Film was keras. translated and 3 lantai di narrated atas by dan di bawah harus NVIDIA. mendengarnya. Mengyan, bagaimana menurutmu? Aku mohon padamu. Bisakah kamu bicara lebih sedikit? Bocah. Mencoba bersikap misterius di depanku. Tidak ada gunanya. Di kota Jin. Tidak ada yang berani mengancamku Pen Jinlong seperti ini. Kau masih punya waktu 1 menit. Telepon balik nomor ini untukku. Kakak, jangan biarkan bocah ini membodohimu. Aku akan membiarkan bocah ini mati sambil mengerti alasannya. Tepat sekali. Halo. Halo, saya Yudi. Ini adalah nomor pribadi Tuan Yudi. Tuan Yudi pencuri iblis nomor 1 Bloodkill. Bagaimana ini mungkin? Pen Jinlong. Bagaimana kau tahu nomor pribadiku? Seorang pemuda memberikannya kepadaku. Itu dia. Orang tak berperasaan itu. Sepertinya kau berhasil tersambung di telepon. Bolehkah saya bertanya? Apakah Anda akrab dengan Tuan Yudi? Tidak akrab. Sudah kuduga. Bajingan tak berguna itu. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Yudi? Itu adalah seseorang yang bahkan tuan tetua kami tidak mampu untuk bergaul dengannya. Memang kami tidak akrab. Kami hanya bertemu beberapa kali. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Bukankah aku baru saja mengatakannya? Aku Movan. Aku seorang satpam, grup Huanyu. Aku melindunginya. Mengerti? Mengerti. Itu karena kelancangan lidahku. Itu karena kelalaianku mengendalikan bawahanku. Saya telah menyinggung Anda. Mohon tenang saja. Saya akan memberikan penjelasan kepada Anda sekarang juga. Bukankah dia hanya seorang satpam? Kemarilah. Kakak, ampuni nyawaku, ampuni nyawaku.
Sulfur, terus bersujud keras untukku. Kakak ampuni nyawaku. Bersujudlah. Movan, bukankah itu terlalu kejam? Bersujudlah. Sejak dia mengarahkan pandangannya padamu, hasil ini sudah ditentukan. Hooligan ini terkadang cukup tampan. Saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali, Tuan Mo. Cukup. Alasan aku datang ke sini adalah untuk menagih utang. Perkumpulan naga ganas milikmu berutang 300 juta kepada grup Huangi. Bukankah seharusnya kau membayarnya kembali sekarang? Bayar. Kami pasti akan membayarnya kembali. Apakah ada hal lain yang perlu Anda perintahkan? Tidak ada yang lain, kau boleh pergi. Terima kasih, Tuan Mo. Bangunlah. Pergi ambil uang untuk Tuan Mo. Ya, segera. Kakak. Movan, apakah kita berada di tempat yang salah? Ini adalah restoran bintang 7 Michelin. Itu hanya melayani 3 perusahaan besar terkemuka di kota Jin dan 5 organisasi besar. Mereka tidak akan menerima kita. Jangan khawatir, menjadi kesayanganku. Ini adalah perlakuan standar. Setelah kita makan, kembalilah dan pamerkan kepada si Elsumu. Buat dia cemburu setengah mati. Tuan Muda Liu, lihat di sini. Bukankah ini Chen Mengyan? Chen Mengyan, bukankah kau baru saja memulai magangmu? Restoran kelas atas ini, mampukah kau datang ke sini? Siapa orang ini? Berbicara dengan nada yang aneh dan tidak menyenangkan. Apa dia datang dari dunia bawah? Dia adalah Liang Meir, yang itu adalah Liu Jikai. Mereka adalah teman sekelas kuliah kita. Mereka tidak akur denganku bahkan saat di sekolah. Kita harus mencoba menghindari mereka. Jangan seperti itu, Chen Mengyan. Bagaimanapun juga kita adalah teman sekelas lama. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku menyewa seluruh tempat ini. Hargai aku sedikit dan makan bersama kami. Memberimu muka. Kau pikir kau ini siapa? Kau bajingan, beraninya kau meninggikan suaramu di depan Tuan Muda Liu kami. Siapa ini? Pria simpanan Chen Mengyan. Lihat apa yang kamu kenakan. Pakaianmu tak sebanding dengan sepatuku. Liu Jikai, jangan keterlaluan. Bukankah itu hanya satu kali makan? Aku menerima undanganmu. Bagaimana denganmu, sampah? Menemani Mengyan. Kamu hanya ingin menumpang makan dariku. Tunggu saja, aku akan merepotkanmu nanti. Saya sangat senang, karena semua orang bisa datang ke pesta ulang tahunku. Hari ini, makan dan minum sesuka hati kalian. Aku yang membayar tagihannya. Izinkan saya memperkenalkannya. Ini adalah... Bagaimanapun juga, dia hanyalah anjing peliharaan Chen Mengyan. Bukan anjing, tapi Gigolo Chen Mengyan. dia bersikeras jadi aku tak bisa menghentikannya. Mohon maafkan dia semuanya. Liu Jikai berhenti menindas orang. Namanya adalah Movan. Dia bukan gigolo. Tuan Muda Liu, itu tidak terlalu setia darimu. Jarang sekali kita para teman sekelas berkumpul hari ini. Jika kau mengundang pengemis ini untuk bergabung dengan kita, bukankah kau kehilangan muka? Benar sekali, Tuan Muda Liu. Status Anda hari ini tidak seperti dulu lagi. Informasi Anda cukup akurat. Apa yang terjadi, Tuan Muda Liu? Mengapa kau menyembunyikan kabar baik seperti ini? Ini bukan masalah besar. Saya baru saja membuat kesepakatan dengan Bloodkill. Saya berkenalan dengan tetua mereka di sini di negara ini. Tetua melihat fisik saya yang luar biasa dan bersikeras menjadikan saya murid tertutupnya. Kalau begitu, Bloodkill benar-benar organisasi bawah tanah nomor 1 secara global. Kekuatan mereka tidak hanya besar, mereka juga mengendalikan keuangan global, pelayaran, dan jalur kehidupan energi. Lihat saja, jika bukan karena sosok tertentu di negara ini, putra kegelapan surga, Bloodkill tidak akan berani bertindak gegabah. Kalau tidak, mereka pasti sudah mengambil alih dunia sejak lama. Kalau begitu, Tuan Muda Liu, mulai sekarang di kota Jin, bukankah kau bisa berjalan menyamping? Sudah kubilang ini bukan masalah besar. Mulai sekarang di kota Jin, jika ada yang membuat masalah padamu, sebutkan saja namaku, dan aku jamin, kamu akan baik-baik saja. Bagaimana? Selamat Tuan Muda Liu, selamat Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu, kau sangat tampan. Kapan kau akan membawaku untuk bertemu tetua Bloodkill? Tidak masalah. Aku akan membawamu menemuinya saat aku punya waktu. Sekarang orang-orang bahkan mencium kaki Bloodkill. Mereka hanyalah sekelompok bawahan yang kalah. Jika suatu hari aku kebetulan sedang tidak The senang, film was aku akan membunuh translated mereka semua. and Berani narrated mengkritik by Bloodkill M di depan Media. Tuan Muda Liu. Anak ini pasti sudah bosan hidup. Benar-benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Aku yakin anak ini bahkan tidak tahu apa itu Bloodkill. Namun dia berani bicara senaknya di sini. Nah, apakah kau mencari mati?
Beraninya kau mencoreng reputasi Bloodkill. Orang biasa benar-benar tidak mampu memprovokasi mereka. Begitu baru benar. Cepat minta maaf padaku. Aku belum selesai bicara. Maksudku adalah, sebagai putra kegelapan surga yang kau sebutkan. Bahkan jika aku memelintir kepala Asura penguasa Bloodkill dan menggunakannya sebagai pispot, dia tak akan berani menolak. Kau dengar itu? Dia hanya orang bodoh. Hei nak, kau baru saja kabur dari rumah sakit jiwa kan? Haruskah aku menghubungi dokter penanggung jawabmu? Baiklah. Jangan repot-repot berdebat dengan pengemis. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Bukankah kita bilang kita akan makan? Hidangan di sini tidak cukup. Pelayan menunya. Makan. Apakah kau reinkarnasi dari hantu kelaparan? Hei, bukankah begitu? Belum pernah lihat restoran bintang 7 Michelin? Biar ku beritahu. Kau sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini. Jika kau tidak mengikutiku hari ini, kau bahkan tidak akan mampu membeli satu kacang ini. Mengerti? Siapa bilang aku tidak mampu? Pelayan, bawakan aku setiap hidangan di menu. Benar, bahan-bahannya harus yang terbaik di dunia. Dan tolong undang koki terbaik. Tidak ada batasan anggaran. Tuan, apakah Anda serius? Ya, Cincin Kaisar. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Mungkinkah dia teman Tuan Caesar? Aku harus tampil baik. Baiklah Tuan, mohon tunggu sebentar. Chen Mengyan, orang macam apa yang kau bawa? Cepat kirim dia kembali ke rumah sakit jiwa. Jangan keluar ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Sampah apa kau tidak punya rasa malu? Mengandalkan Tuan Muda Liu, ia mentraktir semua orang. Kau berani memesan hidangan paling mahal di sini. Dasar orang miskin. Movan, apa yang kamu lakukan? Hidangan dingin termurah di sini berharga 1.000 yuan. ngomong-ngomong. Itu, seseorang baru saja bilang aku tidak mampu membeli kacang. Tolong bawakan aku 10 porsi. Pelayan, pesankan aku apa yang biasa ku makan. Paket hidangan agung. Juga, ingat hidangan yang dipesan anak ini. Nanti suruh dia membayar tagihannya sendiri. Tuan Muda Liu, maafkan ketidakterus teranganku. Paket hidangan agung yang Anda pesan hanya memenuhi persyaratan pengeluaran minimum restoran kami. Namun hidangan yang dipesan oleh Tuan ini, baik dalam kuantitas maupun standar, sudah jauh melebihi hidangan yang Anda pesan. Apa maksudmu? Maksudnya, jika Anda bersedia berpisah, silakan pindah ke ruang pribadi biasa di sebelah. Ulangi itu. Terus terang saja, hidangan yang Anda pesan tidak pantas berbagi meja dengan Tuan ini. Apakah kau mengatakan, aku lebih rendah daripada pengemis ini, yang tahu cara memesan? Aku ingin sama dengannya. Aku ingin yang sama dengannya. Tidak, aku akan membayar 10 kali lipat harganya. Sajikan hidangan terbaik yang tersedia untukku. Oke. Nah, aku memesan begitu banyak hidangan. Itu sepel. Bisakah kau membayar? Hei, itu baru permulaan. Kudengar restoran ini memiliki beberapa botol Han Emperor Mautai yang berharga. Mari kita pesan. Kau bahkan tahu tentang Mautai mereka. Jangan kira Mautai ini adalah produk massal murah yang bernilai beberapa ribu yuan. Ini dibawa kembali oleh pemilik di sini dari sebuah lelang. Raja Mautai. Hanya beberapa botol itu. Itu semua sisa ketika aku meminumnya sebelum didarkan ke pasar. Kau menyombongkan diri tanpa batas. Kau pikir kau ini siapa? Baiklah. Karena kau mencari kehancuranmu sendiri, aku tidak akan menghentikanmu. 1 botol masing-masing, berani kau? Cakupanmu terlalu kecil. Dengan begitu banyak orang yang makan. Bukankah seharusnya kita mengambil 1 peti? Kau bodoh. Apa kau pikir kau sedang membeli bir meminta 1 peti? Bahkan jika mereka memilikinya, bisakah kau membelinya? Chen Mengyan, pria ini. Dia terlalu banyak pamer. Pada akhirnya kau yang akan membayar tagihannya. Movan, kamu, jangan berhenti bicara. Selagi hidangan belum disiapkan, mari kita cari pelayan dan beritahu mereka. Mari kita batalkan pesanannya. Itu tidak sebanding. Kenapa kita tidak makan? Aku bilang padamu aku mendambakan Mautai itu. Pelayan, 1 peti penuh. Jangan dengarkan dia 1 peti. Mari lihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Ketika tiba waktunya membayar tagihan nanti, jangan berani-berani kau berlutut padaku. Movan, Tidak apa-apa Mengyan. Biar ku beritahu sesuatu. Malam ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kemampuan sejatiku. dia benar-benar seorang buronan, maniak delusi. Nah, kau ingin pamer, baiklah. Tapi aku memberitahumu, Handi Mautai tidak dijual secara langsung. Itu memerlukan lelang. Semua orang di restoran ini berhak untuk berpartisipasi. Jika kau benar-benar mampu, tawar 1 peti itu untukku. Aku akan memanggilmu ayah di sini dan sekarang. Anak yang baik. Malam ini, ayah akan mengajarimu cara bersikap. Aku tidak sudi berdebat denganmu. Pelayan, berapa harga awal lelang untuk Handi Mautai hari ini? 10 juta.
Setiap tawaran berikutnya tidak boleh kurang dari 1 juta. 10 juta. Semahal itu. Movan, jangan bertindak sembrono sekarang. Aku masih punya 100.000 yuan di sini. Paling buruk, kita akan meminta maaf kepada Tuan Muda Liu. Mari kita pergi saja. Bagaimana? Takut sekarang? Kurasa kaulah yang takut sekarang. Aku takut. Bagaimana mungkin aku takut? Aku menerima lelang ini. Baiklah, dan tuan ini. Aku menawar 100 juta. 100 juta. Orang ini bodoh. Dia pasti bodoh kan? 100 juta katanya. Apakah si miskin ini punya 1.000 yuan di sakunya? Itu pertanyaan yang sebenarnya. Aku hanya sangat penasaran. Mengapa kalian semua berpikir, aku tidak mampu membayar uang ini? Apakah itu bahkan sebuah pertanyaan? Lihat saja pakaian dan penampilanmu. Kau hanyalah seorang buruh miskin. Kau mungkin mengalami semacam guncangan di kepala. Di depan tokoh penting seperti kami. Pamer untuk menaikkan The statusmu film was sendiri. Tepat translated sekali. and narrated Si by miskin M ini, Media. dia pasti akan memfoto dan mengunggahnya. Pamer kepada rekan kerjanya. Orang-orang seperti ini adalah sampah masyarakat. Mereka harus disingkirkan. Bukankah begitu? Apa yang kami para pekerja lakukan padamu? Kalian bocah generasi kedua kaya yang hidup dari orang tua kalian. Sekelompok penjilat. Kami menyebutmu miskin dan sekarang kau menjadi sombong. Pekerjaan macam apa yang kau miliki? Beritahu kami. Biarkan semua orang di sini mendengarnya. Dengarkan baik-baik. Grup Huangil. Departemen Keamanan. Kukira dia adalah tokoh penting. Keamanan. Seorang penjaga keamanan. Chen Menyan. Membawa orang seperti ini ke reuni kelas. Aku merasa malu untukmu. Cukup jangan buang-buang kata untuknya. Pelayan. 100 jutanya barusan tidak dihitung. Saya menawar 20 juta untuk ikut lelang. Tuan Muda Liu. Seseorang yang sangat penting baru saja tiba di tempat kami. Hari ini, semua handi motai di toko ini. Dia menginginkan semuanya. Saya sarankan, Anda menarik diri dari pelelangan. Siapa yang begitu sombong? Takut. Pelayan. Tolong sampaikan pada orang itu. Orang lain mungkin mundur, tapi aku tidak. Aku menawar 200 juta. Aku pasti akan meminum anggur ini hari ini. Movan, berhenti bicara omong kosong, oke? Begitu lelang seperti ini dimulai, kamu tidak bisa menarik diri. Jika lelang gagal, kamu harus membayar kompensasi yang sangat besar. Kamu akan kehilangan nyawamu. Tidak apa-apa. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Aku hanya punya satu pertanyaan. Tuan Muda Liu, apakah kau sudah mundur? Konyol, bahwa saya akan kalah dari Anda. Tuan Muda Liu, jangan tertipu oleh si miskin ini. Dia yang tidak punya apa-apa tidak takut apa-apa. Dia memiliki kehidupan yang tidak berharga. Jika nanti kita menyinggung orang penting itu, konsekuensinya akan parah. Pada akhirnya kau hanya takut, bukan? Tuan Muda Liu, bukankah ayahmu adalah wakil direktur dari divisi Tiangong di ibu kota? Siapa yang berani menyentuhmu? Sialan, saya didukung oleh ayah saya, dan pembunuh darah sebagai pelindung saya. Tak ada yang bisa menyentuhku di kota Jin. Kau bocah tidak bisa melakukannya, dan orang penting itu juga tidak bisa. Para hadirin, orang penting itu telah menawar 220 juta. 250 juta. Ini hanya sebotol anggur ayola. Orang penting itu telah menawar 300 juta. 310 juta. Saya juga orang penting. 320 juta. Tuan Muda Liu, saya sarankan Anda berhenti menawar. Menyinggung orang penting itu, konsekuensinya benar-benar akan. Bocah, bukankah Anda bertingkah cukup mampu? Saya mungkin tidak sebanding dengan orang-orang penting itu. Tetapi apakah saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda? 500 juta. Wanita tua ini ingin melihat siapa yang punya nyali untuk berani merebut anggur dari Blood Killku. Tetua. Tetua. Tuan Caesar, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Yudi. Sangat sombong, bukan? Aku mengampuni nyawamu. Namun kau berani menawar anggur melawanku. Mengapa kita harus menjaga jarak di antara kita? Bagaimana kalau aku yang membayar tagihannya dan mengundangmu untuk minum bersama? Saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Bukilku akan membayar 500 juta ini. Bawa anggurnya. Tunggu. Kurasa uang ini seharusnya tetap dibayar oleh Tuan Muda Liu. Bagaimanapun dia adalah orang besar di kota Jin. Liu Sike, apa kau tidak kenal? Tuan Kasar menyuruhmu membayar. Itu adalah keberuntungan yang kau kumpulkan selama 8 masa hidup. Tetua. Anda pasti salah orang. Dia Movan. Hanyalah orang tak berguna yang menunggu mati. Mengapa saya yang harus membayar? Berani bicara omong kosong lagi. Dan klan Liu akan lenyap di kota Jin. Tetua. Bagaimana mungkin saya punya 500 juta? Sejujurnya,
Keluarga Liu saya sudah lama bangkrut. Makanan yang saya makan ini, saya bahkan harus membayarnya dengan kartu kredit saya tetua. Tuan Muda Liu, aku akan mengembalikan kata-katamu padamu. Jika kau tidak punya uang, mengapa berpura-pura? Tidak ada uang. Aturan Broodkill adalah membayar dengan nyawamu. Tidak. Tunggu sebentar. Ayah saya masih punya beberapa tambang emas. Saya akan menyerahkan semuanya baik. Diam, Tuan Caesar sedang berbicara. Kau dengarkan sambil berlutut. Tuan Yudi, Liu Shikai ini hanya membayar upeti tahunan kepada Broodkill. Dia bahkan tidak terhitung sebagai anggota eksternal, tapi dia menggunakan panji kami untuk menyombongkan diri dan menipu orang di mana-mana. Bawahan Anda akan membuatnya menghilang segera. Pergi. Tetua, Anda benar-benar tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Anda bahkan mengatakan saya adalah putra baptis Anda. Diam, kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Mengapa kau masih di sini? Itu salahku karena tidak tahu apa-apa. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Selamat bersenang-senang Tuan Caesar. Aku tidak sedang bermimpikan. Ya, apakah dia benar-benar Tuan Caesar? Bahkan seseorang seperti tetua pembunuh darah harus membungkuk dan menjilat padanya. Kakak Movan, tolong beri aku kesempatan lagi, maukah kau? Aku bisa menemanimu malam ini. Wanita ini punya payudara palsu dan pantat palsu. Aku merasa dia menjijikkan. Dalam situasi ini, bisakah kedua orang itu masih membayar tagihan? Sekarang kau satu-satunya pria yang tersisa. Saya minta maaf. Tidak apa-apa. Aku sudah memberimu cuti. Silakan. Halo. Apakah ini perusahaan pindahan? Aku ingin pindah dari Yunshan nomor 1. Kamu baik-baik saja. Mengyan, tahukah kamu? Sejak benda itu, kamu tendang hingga rusak. Kekuatanku sangat berkurang dan yang kuhilang. Hidupku tidak akan lama lagi. Apa? Movan, aku tidak ingin kamu mati. Bukankah kamu mengerti pengobatan? Kamu bisa menyembuhkan Kak Gu. Jadi sembuhkan dirimu juga. Seorang tabib tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Penyakitku masih membutuhkanmu untuk menyembuhkannya. Aku. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Aku ingat. Tapi itu hanya pasangan yang bisa melakukan itu. Mengyan, apakah kamu menyukaiku? Ya. Hidup atau matiku sekarang bergantung padamu. Mengyan, terima kasih sudah menyelamatkanku. Menyelamatkan nyawa lebih berharga daripada membangun pagoda. Aku selalu merasa kamu menipuku. Aku putra kegelapan surga, tak pernah menipu. Kamu mulai lagi bicara omong kosong. Sialan, jika bukan karena orang tua itu melarangku mengungkapkan identitasku, aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Jika kamu terus bersikap seperti ini, aku tidak akan menyukaimu lagi. Baiklah, Movan, kita yang seperti ini, apakah ini dihitung sebagai pacaran? benar. Pasangan pergi berkencan. Gadis-gadis muda sungguh merepotkan. Yu Diyunsi, aku sangat merindukanmu. Kamu diam, jadi kamu tidak menyukaiku. Tidak. Aku sedang memikirkan kemana kita harus pergi. Taman hiburan. Aku sudah lama ingin pergi ke sana. Kalau begitu, ayo pergi. Yudi, apa yang terjadi padamu? Itu adalah orang-orang Asura. Jangan hanya berdiri terpana di sana, cepat bantu. Bersembunyilah di belakangku, jangan berkeliaran. Movan, saudara-saudara bunuh dia. Movan, jangan berpikir Anda tak terkalahkan di bawah langit. Tuan Asura sudah memasuki alam dewa. Dia akan membunuhmu. Kamu mengganggu kencanku. Movan, apakah Anda tidak takut? Tuan Asura akan...
Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja aku sedikit kehilangan terlalu banyak darah. Pusing. Hei kakak Zimo. Bawakan aku jarum emas Daluo. Xiao Fan, kau terluka. Hei berhenti bertanya, datang saja dan kamu akan lihat. Ayo pergi Mengyang. Kita akan ke rumah sakit. Dokter. Dokter. Bukankah ini Mengyan? Mengapa Anda di sini? Mengapa Anda tidak menelepon saya? Liu Yanbin. Kebetulan sekali. Bukankah Anda datang khusus untuk menemui saya? Berhentilah berpura-pura suci. Mo Fan, tolong aku. Sialan, apakah kamu bosan hidup? Apa yang kamu coba lakukan di siang bolong? Saya seorang direktur, Anda tahu. Jika Anda berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala saya hari ini, Anda akan dibawa keluar secara horizontal. Mo Fan, tunggu sebentar. Dia adalah sepupu Direktur Wu. Dia memiliki otoritas mutlak di rumah sakit ini. Nona Yudi masih membutuhkan perawatan. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Mengyan, Anda membawa kedua orang ini ke sini. Ya, teman saya terluka parah. Mereka membutuhkan perhatian medis segera. Sepertinya lukanya cukup serius. Jika penanganan tidak tepat waktu, orang bisa mati. Saya minta maaf atas masalah ini, Direktur Liu. Tolong rawat Nona Yudi. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda bisa. Janji padaku. Kenakan ini. Anda seorang direktur, bagaimana Anda bisa bertindak seperti ini? Tugas suci dokter, menyelamatkan dan menyembuhkan. Namun kamu menggunakan ini sebagai ancaman. Mengabaikan nyawa orang lain. Apakah dia hidup atau mati? Apa urusannya denganku? Aku sudah memberimu syaratnya. Berjanjilah padaku, dan aku akan menguruskan untukmu ranjang rumah sakit dan perawatan terbaik. Jika tidak, tak ada yang berani menerimanya di kota Jin. Aku salah. Apakah kamu berani berteriak lagi? Aku tidak berani lagi. Jika kamu tahu ini lebih awal, The film apakah was tuan muda ini perlu turun tangan? translated and narrated by M. Kau Media. benar. Ini salahku. Aku akan segera mencarikan ranjang rumah sakit untukmu. Aku akan segera mencarikan ranjang rumah sakit untukmu. Kenapa kamu tidak cepat pergi? Pergi. Ya. Sialan, kau berani membuat tuan muda ini kehilangan muka. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup maupun mati. Sepupu, dua orang ini yang menyebabkan masalah di sini. Sungguh berani. Berani-beraninya membuat masalah di rumah sakitku. Patahkan kaki anjing mereka dan lemparkan mereka ke dalam. Jarum emas Daluo ada di sini. Siapa yang berani bertindak lancang? Orang ini adalah pemegang jarum emas Daluo. Jarum emas Daluo. Sepupu, tunggu apa lagi? Cepat bereskan mereka. Hei, kenapa kau berlutut? Diam, dasar bodoh. Apakah kau tahu apa yang diwakili oleh jarum emas Daluo? Bukankah itu hanya jarum murahan? Kita punya banyak di departemen TCM kita. Dekan, jangan biarkan seorang wanita menggertakmu. Dia memukulku, sepupumu. Tahukah kau? Kau sudah menyebabkan bencana besar. Cepat berlutut bersamaku. Ahli yang terhormat ini. Aku tidak tahu kau adalah jarum emas Daluo. Aku buta tadi. Aku minta maaf atas pelanggaran ini. Aku akan segera menguruskan untukmu kamar terbaik di rumah sakit ini. Dan rencana perawatan paling canggih. Tidak perlu. Kamu juga tahu situasinya mendesak sekarang. Pada saat kamu mengatur semuanya, orang itu sudah lama tiada. Ini adalah jarum emas Daluo. Ketua Lin, apa itu jarum emas Daluo? Jarum emas Daluo adalah artefak suci dunia medis. Selama seseorang di bidang medis melihat jarum emas Daluo, mereka harus menunjukkan rasa hormat tertinggi. Anak muda, jarum emas Daluo milikmu. Bisakah kau mengizinkanku memeriksanya? Ketua Lin, tolong jangan ganggu aku. Pergi lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ketua Lin, dia hanya seorang satpam bau. Saya rasa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan jarum emas Daluo. Saya curiga jarumnya dicuri. Dicuri. Tepat sekali. Sejauh yang kutahu, mereka yang memiliki jarum emas Daluo harus berusia 60 tahun atau lebih. Mustahil bagi seseorang semuda ini untuk memilikinya. Tuan, tidak melihatnya bukan berarti itu tidak ada. Xiao Fan sangat berbakat dengan keterampilan medis yang luar biasa.
Kenapa dia tidak bisa menjadi jarum emas Daluo? Kurasa dia baru berusia sekitar 25 tahun. Menjadi jarum emas Daluo di usia semuda itu. Kecuali dia adalah dewa yang bereinkarnasi. Jika tidak itu mustahil. Jika kau benar-benar bisa menyelamatkan orang ini, aku akan segera berlutut di tanah dan mengakui kau sebagai guruku. Kamu tidak pantas memanggilku Tuan. Bagaimana kalau begini? Jika aku benar-benar menyelamatkan orang ini, kamu berlutut dan memanggilku kakek. Bermain seperti ini tidak ada artinya. Apakah Anda berani bertaruh praktis dengan saya? Baiklah, kamu mau bertaruh apa? 1 miliar. Jika Anda kalah, Anda memberikan 1 miliar kepada pihak lain. Baik, Tuan muda ini kebetulan sedang kekurangan uang akhir-akhir ini. Aku setuju. Sepupu, sudah kubilang sejak lama, mereka tidak bisa ditahan di sini. Tapi kau tidak percaya padaku. Benar sekali, pengawal. Pukuli beberapa penipu ini sampai mati. Mo Fang, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda bisa berkelahi, Anda bisa bertindak sembarangan, vulgar dan kasar. Aku semakin yakin bahwa dia sama sekali bukan jarum emas Daluo. Dia tidak menyelamatkan siapapun. Dia jelas-jelas mencelakakan orang. Biarkan aku secara pribadi menyelamatkan wanita muda ini. Benar, Presiden Lin, tolong segera pergi ke Asosiasi Umum Nasional dan masukkan dukun palsu ini ke daftar hitam. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita telepon Xie Yosu. Kapan? Apakah aku perlu membuktikan identitasku kepada orang-orang tak penting ini? Dalam waktu 3 tarikan napas, dia akan bangun. 3, 2, 1. Berisik sekali. Meskipun nyonya ini terluka dan tidak sadarkan diri, kesadaranku selalu ada. Kalian semua yang terus mengoceh tanpa henti, membuat kepalaku berdengung karena kebisingan. Aku sangat kesal sekarang, dan kebetulan aku merasa ingin membunuh seseorang untuk bersenang-senang. Cukup Yudi, ampuni nyawa mereka yang hina. Biarkan saja mereka lebih sering menyelamatkan yang sekarat dan membantu yang terluka di masa depan. Ya, kami pasti akan melakukannya. Berbuat baik dan menyelamatkan orang. Baiklah. Demi dirimu, aku akan menunjukkan belas kasihan hari ini. Hukuman mati bisa dihindari, tetapi hukuman hidup tak terhindarkan. Aku ingat siapa yang baru saja berkata bahwa selama aku menyelamatkan orang itu, mereka akan berlutut dan memanggilku kakek. Guru, aku buta dan gagal mengenali kehebatanmu. Aku telah menyinggungmu. Tolong ampuni aku. Sifatmu tidak buruk. Ingat pelajaran ini. Mulai sekarang, nilai orang lain dari dirimu dan menangkan hati dengan kebaikan. Terimalah aku sebagai muridmu, guru. Kau ingin menjadikanku gurumu. Kau belum pantas. Pergi tunggu di tempat yang sejuk. Baiklah. Ayo pergi. Sekarang giliranmu. Slow Tianqiao, Tuan Muda Slow. 1 miliar yang kau utang padaku. Kapan kau akan membayarnya kembali padaku? Aku. Mungkinkah Tuan Muda Slow berniat untuk mangkir dari utang? Omong kosong. Itu hanya 1 miliar bukan? Akun keluarga Shou saya tentu saja memilikinya. Namun, semuanya telah diinvestasikan di pasar keuangan. Setelah saya menariknya, saya tentu akan memberikannya kepada Anda. Baiklah, di dunia ini, belum ada yang berani berutang uang padaku. 1 miliar. Aku memberimu waktu 1 hari. Untuk setiap hari tambahan jumlahnya berlipat ganda. Sialan. Apakah Anda meremehkan saya? Jika Anda membiarkan saya pergi hari ini, maka besok, uang ini pasti akan ada di akun Anda. Baiklah, kalau begitu kau boleh pergi. Mo Fan, apa yang Anda lakukan? Tidak ada apa-apa, ayo pergi. Mo Fan, tunggu saja. Kak Movan, kamu luar biasa. Bicara ayo pergi. Cieosu saudara Mo. Anda akhirnya tiba. Silakan cepat duduk-duduklah. Tuan Muda Slow, aku sudah di sini sekarang. Mengenai uang yang kau utang padaku, bagaimana persiapannya? Tentu saja. Namun, hari ini, saya mengundang teman istimewa. Saudara Mo, Anda tidak keberatan bergabung dengan kami kan? Tentu saja aku tidak keberatan. Tamu mengikuti pengaturan tuan rumah. Arlong, keluarlah. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Erlong.
Dia juga seorang master. Saudara Mo, ketika para master bertemu, bukankah kita harus minum? Baiklah, Hanya wanita yang minum anggur merah. Jika kita minum Baijiu. Jangan dengarkan dia. Baijiu ini bisa membunuh seseorang. tidak apa-apa. Tuan Erlong telah menempuh perjalanan jauh. Permintaan kecil ini, bagaimana mungkin kami tidak memenuhinya? Ayo habiskan. Bagus, sangat berani. Movan berhenti minum. Jika kamu minum lagi, sesuatu yang buruk benar-benar akan terjadi. Nah, jika kau tidak sanggup, akui saja kekalahan. Kataku Tuan Muda Slow. Ya, aku sudah muncul. Dan aku sudah minum araknya. Uang yang kau utang padaku. Bukankah sudah waktunya untuk membayarnya kembali? Membayar Anda kembali. Mofang. Orang ini adalah juara yang aku pilih. Dari negeri naga. Tuan Erlong. Hari ini, aku ingin membunuhmu. Aku tidak menyangka kamu ini benar-benar datang ke perjamuan. Kalau begitu jangan pergi hari ini. Wan King. Dan kamu jalang ini. Aku sudah menunjukkan kesopanan dan kamu masih bersikap tidak hormat. Hari ini, aku akan mempermainkanmu tepat di depannya. Slow Tianqiao. Utang yang kau miliki padaku. Kau tidak berniat membayarnya, kembalikan. Jadi bagaimana jika aku memutuskan untuk tidak membayar utang hari ini? Erlong, lumpuhkan dia untukku. Nah, di bawah tinju besiku ini, 126 nyawa telah melayang. Kau akan menjadi yang ke-127. Apakah kau sudah selesai memukul? Sekarang giliranku. The film was translated Aku and pasti sedang narrated bermimpi. by M Media. Jangan mendekat. Aku adalah tuan muda keluarga Scholl. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Jika kau ingin hidup itu mudah, 500 juta untuk membeli nyawamu. Ditambah 1 miliar yang sebelumnya kau utang padaku. Aku akan menghilangkan 1 nol untukmu. Beri aku 2 miliar. Itu kesepakatan yang bagus, bukan? Tunggu Kak Mo. Bagaimana tepatnya kamu menghilangkan 1 nol? Bukankah aku hanya lulus sekolah dasar? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Jangan. Aku akan bayar. Bukankah lebih baik jika kau melakukan ini lebih awal? 2 miliar ini. Baiklah, aku terima 2 miliar ini. Kita impas sekarang. Bukankah itu 1 miliar? Yang kau utang padaku sebelumnya. Batas waktu 1 hari sudah tepat. Totalnya 2 miliar. Berikan uangnya padaku. Kamu begitu saja mengambil uang Shou Tianqiao. Ayahnya Shou Delong. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Shou Delong. Kedengarannya agak familiar, apa latar belakangnya? Itu dia. Nah, bagaimana keadaannya, dokter? Apakah putraku terluka parah? Pasien mengalami banyak luka luar di sekujur tubuhnya. Kaki kanannya mengalami fraktur kominutif, disertai gegar otak ringan. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Aku akan membuatnya binasa sepenuhnya. Itu dilakukan oleh seseorang dari grup Huanyu. Grup Huanyu. Itu dilakukan oleh gadis kecil bernama Su itu. Itu adalah pengawal Su Wan Kim. Keluarga Shuku terlalu lama merendah. Kucing atau anjing manapun berani menggertakku sekarang. Ayo pergi. Pergi dan undang Tuan Asura. Ayah. Bunuh dia. Saya Zhou Delong yang rendah hati ini, datang untuk memohon audiensi dengan Tuan Asura. Tuan hanya memberimu 10 menit. Cepat masuk ke dalam. Baiklah.
Tuan Asura, saya sudah tiba. Bicaralah. Untuk apa kau membutuhkanku? Tuan Asura, Anda harus membantu saya. Putra saya dilukai oleh orang-orang dari grup Huanyu. Mereka juga memeras 2 miliar dari saya. The Anda film harus was menegakkan keadilan translated untuk and saya, narrated Suan by Kim. M Media. Dia memiliki pengawal tangguh di sisinya, Tuan Asura. Bagaimana Anda tahu? Saya baru saja akan membunuhnya. Ada apa, Cielsu? Mengapa kau memanggilku lagi dengan begitu mendesak? Kinerjamu bagus belakangan ini. Aku akan mentraktirmu makan. Aku tidak bisa. Apakah kamu masih cemberut? Ayo pergi. Sungguh setiap objek memiliki penakluknya. Movan, kamu membawaku kemana? Membawamu ke tempat yang bagus. Kesinikah kamu membawaku? Ya, benar sekali. Apakah kamu yakin makanan di sini bisa dimakan? Omong kosong. Ini adalah salah satu dari 3 pasar malam utama kota Jin. Tentu saja. Ada apa? Bagaimana kalau kita kembali saja? Oke. Ini lengket dan sangat tidak nyaman. Palingkan kepalamu. Jangan lihat. Ganti saja. Terima kasih istriku atas hadiahnya. Yunsi kembali hari ini. Kita harus berkumpul malam ini. Istri, apakah kamu sekarang menganggap semua orang sebagai keluarga? Siapa yang keluarga denganmu? Jika kita bukan keluarga, lalu kita ini apa? Menyebalkan. Mengemudilah dengan cepat. Baiklah. Oh tidak, istriku, cepat pergi. Ini. Apakah rumah ini dirampok? Menarik sekali. Ini pertama kalinya Tuan ini menemukan hal ini. Saya disebut pencuri. Asura, kamu mencari mati. Kak Movan ada di sini. Tunggu saja kematian. Caesar, saya sudah maju ke alam dewa. Menurutmu siapa yang akan mati? Caesar. Master dunia gelap. Harus diganti. Ini adalah para elit dari organisasi Blood Killku. Setiap dari mereka bisa melawan 100 orang. Serang. Formasi api. Apel. Kekuatannya sebenarnya tidak kalah dengan alam dewa. Hanya ini yang layak menjadi lawanku. Aku minta maaf. Tapi kamu tidak pantas. Naga. Kekuatan naga sejati. Itu tidak berguna. Caesar, kau pasti akan mati hari ini. Seorang ahli alam dewa bergerak, langit runtun, dan bumi terbelah. Movan, kau pasti mati. Movan. Kalian berdua tidak mampu berhasil. Sampah tak berguna yang hanya merusak segalanya. Melayaniku adalah kehormatanmu. Asura, sepertinya kamu sendirian sekarang. Jangan sombong di sini. Yang mulia ini adalah ahli alam dewa. Menghadapimu sudah cukup. Mustahil. Bagaimana kau masih di sini? Guru, Besar bocah. Kau bahkan tidak bisa melindungi wanita. Bagaimana tuanmu bisa tenang? guru. Mengapa kamu membunuhnya? Aku baru saja akan menanyainya tentang kehancuran keluargamu saat itu. Kita tidak perlu terburu-buru membahas ini. Cepat lepaskan ikatan mereka. Benar-benar. Senior. Mohon bersabar dengan kami. Kami biasanya tidak minum teh. Saya minum minuman keras. Guru, aku sudah memenuhi kontrak pernikahan dan bahkan melampaui target.
Sekarang kamu bisa memberitahuku tentang keluargamu dan keberadaan orang tuaku kan? The film was Sebenarnya translated semua ini and narrated by M Media. sama sekali tidak ada hubungannya dengan Brookkill. Apa yang kamu katakan? Untuk hal-hal spesifiknya, Anda harus bertanya kepada orang tua Anda. Pak Tua Bangka. Jadi selama ini aku sibuk dan kamu tidak memberitahuku apapun. Sudah berapa tahun orang tuaku hilang? Saya tidak tahu tentang itu. Mereka ada di surga. Apa? Mereka meninggal. Mereka menjadi dewa. Apa? Si Aufan. Kau harus tahu bahwa di atas alam abadi, seseorang dapat melompat dan menjadi abadi, bepergian ke dunia lain. Itu terlalu konyol. Pak Tua Bangka. Kamu benar-benar berbohong padaku selama ini. Lepaskan. Jika aku tidak melakukan ini, bisakah kau maju secepat ini? Bisakah kau menikahi begitu banyak istri cantik? Lalu kamu. Kau harus berterima kasih padaku. Kamu bahkan berani mengorbankan kakak Simu. Seorang putri yang sudah dewasa tidak akan tinggal di rumah selamanya. Aku harus mempertimbangkan keinginannya. Selain itu, perbuatan itu sudah selesai. Apa yang bisa kulakukan? Apakah aku satu-satunya yang tidak punya? Ini. Ya, tentang ini. Malam ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kau tidak cukup baik. Aku bisa mencarikanmu tujuannya. Kau harus terus bekerja keras. Sedangkan aku memiliki mereka. Sudah cukup.